ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Hello Technolovers, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febri Adriansyah, menegaskan bahwa penyidikan kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah di Pertamina masih terus berjalan. Pernyataan ini disampaikan Febri ketika ditanya mengenai kemungkinan pemanggilan mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok, dalam kasus tersebut. Sebelumnya, juru bicara PDIP Chiko Hakim menyatakan bahwa Ahok sangat siap jika dipanggil oleh penyidik Jampitsus untuk memberikan keterangan. Menurut Chiko, pemanggilan tersebut justru menjadi kesempatan bagi Ahok untuk berkontribusi dalam upaya penegakan hukum. Basuki Cahayapurnama alias Ahok sendiri menyatakan kesiapannya untuk mengungkap secara terang-terangan segala hal yang ia ketahui terkait dugaan korupsi di salah satu anak usaha PT Pertamina. Ahok menyebut adanya dugaan keterlibatan sejumlah pihak termasuk oknum dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurutnya, kasus ini tidak hanya terkait dengan pengangkatan Alfian Nasution sebagai Direktur PT Pertamina Patraniaga, tetapi juga menyangkut dugaan keterlibatan oknum BPK dalam pengadaan zat aditif di perusahaan plat merah tersebut. Ahok menduga oknum BPK tersebut berperan sebagai backing agar Pertamina membeli zat aditif melalui proses pengadaan yang tidak sah, seperti penggunaan transportasi dan tender yang tidak transparan. Lebih lanjut, Ahok menyatakan kesiapannya untuk membuka fakta terkait Pertamina jika dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Ia mengaku memiliki dokumen lengkap yang dapat mengungkap berbagai penyelewengan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Kejaksaan Agung sebelumnya juga telah menyatakan bahwa siapapun yang berkaitan dengan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023 akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Ahok bahkan menyebut bahwa ia memiliki rekaman rapat yang dapat diperdengarkan kepada publik agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam Pertamina. Pernyataan Ahok terkait kesiapannya membongkar berbagai dugaan penyelewengan di Pertamina mendapat tanggapan dari advokat Hotman Paris. Menurut Hotman, sebagai komisaris utama, Ahok seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengungkap dugaan pelanggaran saat masih menjabat. Hotman juga menyayangkan keputusan Ahok yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya pada 2024. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka kemungkinan untuk memeriksa Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait kasus dengan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah serta produk kilang PT Pertamina Persero pada periode 2018 hingga 2023. Namun politikus PDIP Guntur Romli menyoroti adanya kejanggalan dalam proses hukum kasus ini. Menurut Guntur, Ahok menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina pada periode 2019 hingga 2024. Sementara dugaan korupsi terjadi di anak perusahaan, yaitu PT Pertamina Patraniaga, dalam rentan waktu 2018 hingga 2023. Ia mempertanyakan mengapa proses hukum terkesan melompat langsung ke Ahok dan menilai ada unsur politisasi yang bertujuan menyudutkan partainya. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah turut menanggapi kabar dugaan keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir, serta saudaranya Garibaldi Boy Thohir. Dalam kasus ini, Febri menyatakan bahwa penyidik yang akan menentukan ada atau tidaknya keterlibatan mereka berdasarkan hasil pemeriksaan. Saat ini Kejaksaan Agung masih mendalami kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan PT Pertamina, subholdingnya, serta sejumlah kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Sejauh ini sudah ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 6 diantaranya merupakan petinggi subholding PT Pertamina, sementara 3 lainnya berasal dari sektor swasta. Lantas, berapa total harta kekayaan Ahok selama menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina? Berdasarkan laporan harta kekayaan yang tercantum dalam laman resmi LHKPN, Ahok tercatat memiliki total kekayaan senilai 63,3 miliar rupiah. 1. Tanah dan bangunan seluas 20.000 meter persegi per 1.022 meter persegi di Kabupaten atau Kota Belitung Timur, hasil sendiri Rp238.400.000.
2. Tanah dan bangunan seluas 505 meter persegi per 1.785 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hasil sendiri 20 miliar 961 juta 693.140 rupiah. 3. Tanah seluas 212 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hasil sendiri 1.771 juta 782.680 rupiah. 4. Tanah seluas 200 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hasil sendiri 1.670 juta 78.000 rupiah. 5. Tanah seluas 200 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hasil sendiri 1.670 juta 78.000 rupiah. 6. Tanah dan bangunan seluas 200 meter persegi per 170 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hibah tanpa akta 2.750 juta 965.400 rupiah. 7. Tanah dan bangunan seluas 200 meter persegi per 170 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hibah tanpa akta 2.750 juta 965.400 rupiah. 8. Tanah dan bangunan seluas 383 meter persegi per 386.028 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hasil sendiri 5.266 juta 656.700 rupiah. 9. Tanah seluas 172 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hasil sendiri 1.657 juta 500.102 rupiah. 10. Tanah seluas 91 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hasil sendiri 849.799.479 rupiah. 11. Tanah seluas 84 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hasil sendiri 785.031.250 rupiah. 12. Tanah seluas 84 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hasil sendiri 785.031.250 rupiah. 13. Tanah seluas 172 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hasil sendiri 1.403.359.583 rupiah. 14. Tanah seluas 120 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hasil sendiri 981.450 rupiah. 15. Tanah seluas 105 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hasil sendiri 979.335.938 rupiah. 16. Tanah dan bangunan seluas 111 meter persegi per 101 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hasil sendiri 1.721.947.917 rupiah. 17. Tanah seluas 76 meter persegi di Kabupaten atau Kota Depok, hasil sendiri 170 juta rupiah. 18. Tanah seluas 90 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hasil sendiri 404.125.000 rupiah. 19. Tanah seluas 105 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hasil sendiri 979.335.938 rupiah. 20. Tanah dan bangunan seluas 64 meter persegi per 65 meter persegi di Kabupaten atau Kota Depok, hasil sendiri 790 juta rupiah. 21. Tanah seluas 131 meter persegi di Kabupaten atau Kota Depok, hasil sendiri 458.500.000 rupiah. 22. Tanah seluas 131 meter persegi di Kabupaten atau Kota Depok, hasil sendiri 458.500.000 rupiah. 23. Tanah dan bangunan seluas 96 meter persegi per 64 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bekasi, hasil sendiri 1.380.000.000 rupiah. Harta bergerak lainnya total 1.051.637.097 rupiah. Surat berharga total 14.440.928.483 rupiah. Kas dan setara kas total 5.362.726.315 rupiah. Harta lainnya total 2.930.169.600 rupiah. Hutang total 11.305.830.680 rupiah. Total kekayaan Ahok
Rp63.365.202.592.